Ya, pemirsa, kinerja penjualan retail diprediksi akan terus mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2023. Hal ini berdasarkan data indeks penjualan real bulan Oktober tahun ini yang tercatat sebesar 206,3 atau naik dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kinerja penjualan eceran pada Oktober 2023 diperkirakan akan meningkat. Hal ini berdasarkan data indeks penjualan real atau IPR bulan Oktober 2023 yang tercatat sebesar 206,3 atau tumbuh 1,8% secara tahunan. Peningkatan kinerja penjualan retail didorong kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya, suku cadang dan aksesoris, serta makanan, minuman, dan tembakau. Sedangkan secara bulanan, penjualan eceran diprediksi naik 2,6% yang didorong beberapa kelompok seperti makanan, minuman, dan tembakau, serta perlengkapan rumah tangga lainnya. Kinerja IPR Oktober 2023 tercatat meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 200,2. Angka IPR Oktober 2023 juga tercatat lebih tinggi bila dibandingkan dengan Oktober 2022 sebesar 204,3. Sementara jumlah ekonom memprediksikan tren pertumbuhan positif industri retail masih akan berlanjut hingga akhir tahun 2023. Sebab menjelang akhir tahun biasanya daya beli masyarakat mulai membaik seiring dengan adanya momentum hari libur Natal dan Tahun Baru. Selain itu juga didorong peningkatan belanja pemerintah yang terjadi di akhir tahun guna mengejar realisasi belanja APBN, belum lagi ditambah dengan adanya perhelatan Pesta Demokrasi 5 tahun sekali yang dampaknya mulai dirasakan saat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini terkait dengan tren naik penjualan retail yang diprediksi akan berlanjut, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande. Beliau adalah Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo. Selamat pagi Pak Roy. Selamat pagi Mas Pras. Salam sehat. Yes. Assalamualaikum, salam sehat. Semangat. Waalaikumsalam. Baik. Pak Roy, ini semangat sekali karena data tadi sudah disampaikan begitu menunjukkan tren kenaikan. Tapi sebelumnya kita akan review dulu nih sepanjang perjalanan di tahun 2023 bagaimana sih kinerja dari industri retail, Pak Roy? Ya Mas Pras, jadi kita memang masih di dalam masa anomali, di mana anomali ini merupakan dampak dari tantangan baik itu lokal maupun juga di global yang lebih saat ini mengemuka. Jadi kita setelah pandemi COVID, kita berhadapan dengan tantangan inflasi tinggi di berbagai negara. Ya, di luar Indonesia masih ada negara yang punya inflasinya antara 80% sampai 120%. Kemudian ada juga kita tahu pergeseran daripada pertumbuhan ekonomi berbagai negara. Negara-negara maju itu rata-rata bertumbuh sekarang antara 1% sampai 2%, itu sudah bagus sekali. Ya, bahkan juga ada beberapa justru negara yang advance, negara yang sangat maju hanya di bawah 1%. Nah, kemudian juga climate change ya, dengan berbagai perubahan suhu, kemudian juga hurricane, badai dan lain sebagainya. Nah, ini juga sedikit banyak berdampak kepada kita di Indonesia. Nah, kaitannya di Indonesia adalah kaitan dengan supply chain ya, yang memang ini juga terdampak akibat masalah tersebut. Nah, kita berharap di tahun 2023 ini kita bisa, walaupun di tengah tantangan, tapi kita menggoreskan perbaikan-perbaikan, bahkan kita mengapresiasi atas pemerintah yang menjaga dua kebijakan populisnya, fiskal dan moneter, sehingga kita punya inflasi di Oktober itu 2,56% ya, year on year-nya. Dan ini sudah kembali sebelum pandemik sebenarnya ya. Sebelum pandemik itu kita berada di angka 3 sampai 3,2%. Nah, kemudian IKK kita, kepercayaan konsumen kita itu disurvei bagaimana masyarakat spending money itu 124,3, kemudian yang tadi indeks penjualan real 106 ya, meningkat 1,8%, rata-rata 1 sampai 2%. Nah, ini kinerja yang baik untuk kita menutup di akhir tahun. Nah, inilah beberapa indikator yang sangat signifikan bagi retail modern. Baik, dengan tadi hasil survei dari Bank Indonesia terkait dengan indeks penjualan real begitu ya di bulan Oktober di posisi sekitar 206,3 tadi. Memang ini mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Tapi Anda melihat apakah ini menjadi sinyal yang cukup kuat begitu bahwa industri retail paling tidak sampai dengan akhir tahun ini akan terus tumbuh positif? Ya, betul Mas Pras. Jadi paling tidak kita ketahui
ada beberapa hal yang tentu akan memberi dampak kepada retail, khususnya nanti ujungnya adalah kepada konsumsi rumah tangga untuk pertumbuhan ekonomi kita, PDB kita hampir 52% itu dikontribusi oleh konsumsi rumah tangga. Ya. Ya, yang pertama adalah adanya pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang tentunya harus digelontorkan menjelang akhir tahun dan itu harus mencapai target-target budget yang sudah dirancangkan di kementerian lembaga sesuai dengan APBN. Kemudian yang kedua adanya pesta demokrasi, di mana kita tahu ada konsumsi yang akan meningkat untuk kebutuhan, namanya berpesta ya Mas Pras, pasti ada kebutuhan untuk berpesta demokrasi, untuk sektor konsumsi pasti. Kemudian yang ketiga ada Natura. Natura ini juga di akhir tahun, ya Natal dan Tahun Baru, dan masyarakat biasanya spending money untuk liburan, ya membeli ekstra makanan, minuman, ya melakukan transportasi, perjalanan, ya sehingga itu semua akan menggerakkan sektor konsumsi. Nah ini beberapa hal yang cukup menarik untuk kita punya optimisme bahwa di akhir tahun ini kita bisa berada di pertumbuhan ekonomi antara 4,9, 5,1 dan retail berada di pertumbuhan sekitar 4%, ya lebih meningkat dari tahun lalu yang hanya sekitar 3,7, 3,8%. Baik, itu dia beberapa hal positif nampaknya masih menyelimuti industri retail begitu loh setelah pandemi menghantam meluluhlantahkan industri retail dan perlahan-lahan sudah mulai bangkit kembali. Kita lihat tadi dari sisi performanya dari IPR itu di tahun 2023 Oktober secara bulanan maupun tahunan dibandingkan dengan Oktober 2022 juga masih menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Berarti Anda melihat apakah tahun ini akan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu begitu dilihat dari sisi kinerja IPR, kemudian bagaimana dengan daya beli masyarakat saat ini? Ya, paling tidak ada 3 indikator yang tadi saya sudah sebutkan, inflasi yang terjaga, ya, kemudian juga IPR, indeks penjualan real 206 yang meningkat hampir 1,8% dan IKK kita, indeks kepercayaan konsumen masyarakat tetap berbelanja di angka 124,3. Nah ini sinyalemen yang sudah bagus, tetapi sinyalemen yang bagus ini harus dijaga, ya harus ini bisa sewaktu-waktu akan jomplang, akan sewaktu-waktu berubah ketika tidak dijaga. Apa yang harus dijaga? Kondusivitas. Ya, kita masuk di pesta demokrasi, ya berpolitiklah yang dewasa dan dewasalah berpolitik, sehingga kita menjaga kondusivitas ekonomi kita itu terjaga. Kemudian yang kedua, bagaimana kita juga tetap mengutamakan baik kepentingan kemanusiaan, perdamaian yang kita serukan, tetapi tidak mengkaitkan dengan ekonomi yang nanti yang kita tidak harapkan. Nah, 2 hal inilah yang perlu dijaga sampai 2 bulan terakhir ini atau menjelang awal tahun 2024. Ya, menarik. Kita tahu kan belakangan ini muncul aksi boykot lah seperti terkait dengan produk-produk begitu yang berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan Israel begitu. Dan Anda melihat apakah ini berdampak terhadap angka penjualan ataupun produksi dari pelaku usaha retail sendiri di Indonesia? Ya, ini poin kedua yang tadi saya sebutkan, sehingga selain pesta demokrasi yang harus kondusif, tetapi bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga ekonomi kita, menjaga bangsa dan negara kita tentunya sangat mendukung untuk misi kemanusiaan, perdamaian yang terus kita serukan karena inilah hakikat yang kita harapkan. Tetapi tentunya kita berharap, kalaupun terjadi ya beberapa hari ini memang sudah ada di sosial media terutama ya pemberitaan-pemberitaan yang mengkaitkan dengan ekonomi. Nah ini yang perlu kita jaga karena ekonomi kita ini sedang recovery. Kita sedang berhadapan dengan suasana global yang tidak baik-baik saja. Ya, tentunya kita yang baik ini harus menjaga kondisi kita. Karena kondisi yang tidak baik-baik saja di global itu kan sudah mempengaruhi di masalah ekspor kita, import kita ya, yang harus ekspor tertahan, import yang juga lebih tinggi karena currency juga melonjak, BI rate kita juga melonjak ya, sudah hampir ke angka ya, sudah 6% ya, Fed rate sudah hampir sekitar 5,5%. Jadi, nah ini suasana global ini harus dijaga. Jangan sampai masalah yang tidak baik-baik di global itu akhirnya tertular ke kita di yang sudah baik dan yang sudah terjaga ini. Nah inilah yang perlu sama-sama kita semakin pandai, smart, belanja wajar, belanja normal, tidak panik, tapi juga tidak
menahan pembelian atau konsumsi karena nanti akan mengerus ekonomi perdagangan, dan ujung-ujungnya perdagangan ini kan barangnya bukan dari retail, barangnya dari produsen. Kalau produsen tidak bisa menjualkan barangnya lewat retail, mereka akan mem-PHK. Kan dampaknya merugikan lagi kepada kemampuan kita untuk spending money atau purchasing power kita, di mana kita saat ini kita lihat sudah membaik ya indeks kepercayaan konsumen ini dan IPR kita ini. Baik, tapi secara langsung begitu dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha begitu dengan adanya aksi boykot ini bagaimana? Saat ini belum terdampak langsung, karena ini baru pesan-pesan yang diviralkan di media, sosial media, dan Aprindo bersama berbagai asosiasi ya dalam waktu segera akan memberikan juga penjelasan opini publik ya dengan sektor hulu ya, kami yang sektor hilir, bahwa kita sangat setuju untuk perdamaian dan kepentingan kemanusiaan, tetapi ekonomi tentunya harus kita jaga ya, apalagi kita situasi suasana ini saat ini yang tadi saya katakan global sedang tidak baik-baik saja, jangan sampai justru kita yang sedang kita akhirnya terdampak. Karena ekonomi ini sangat produktif dan tetap ya tentunya masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan pokok dan sehari-hari. Ya, strategi bagi mereka, kita tahu lah toko-toko retail ini kan yang berhadapan langsung dengan masyarakat begitu. Adakah strategi khusus akan diterapkan oleh teman-teman Aprindo begitu terkait dengan adanya anjuran ataupun aksi boykot begitu? Ya, tentunya kami saat ini sedang berkonsolidasi untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada konsumen, kepada masyarakat. Karena ya saya ambil contoh ketika seorang ibu rumah tangga ingin membeli susu buat bayinya, kemudian bayinya susunya kemudian yang dibutuhkan itu dilarang membeli atau jangan membeli. Nah, sementara tidak ada pilihan susu lain. Bagaimana mungkin menggantikan susu dengan air putih misalnya? Ya ini kebutuhan yang pokok yang mendasar. Ya jadi ini tentunya kita harus juga peduli kepada hal tersebut. Dan sisi yang lain, ketika kita juga mengharapkan saudara-saudara kita untuk tetap bekerja, tapi kalau ada pengurangan transaksi di konsumsi, otomatis akan ada PHK dan itu memberi dampak kepada kesulitan lagi. Dan inilah yang kita mesti jaga dan kedepankan bahwa kita sangat setuju untuk mendukung perdamaian, tetapi dan kemanusiaan, tapi untuk ekonomi itu sisi yang lain. Ya, harus kita jaga ekonomi kita, pertumbuhan kita. Itu dia upaya yang dilakukan oleh teman-teman Aprindo menyikapi perkembangan terkini begitu ya yang terjadi di tanah air begitu. Baik, lantas kalau kita bicara mengenai dengan adanya kenaikan IPR tadi dari indeks belanja juga masyarakat, kemudian juga kaitannya dengan penjualan retail real ini, Anda melihat apakah ini bisa disampaikan nanti jenis-jenis produk apa sih dari retail begitu yang masih diserap oleh masyarakat? Tapi tahan dulu jawabannya Pak Roy, kita akan jeda sebentar ya. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa. Sebelum kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, Ketua Umum DPP Aprindo. Berikut ini akan kami sampaikan sejumlah data terlebih dahulu. Baik, kita akan cermati dari indeks penjualan real di bulan Oktober 2023, begitu yang sudah dirilis oleh Bank Indonesia, di mana bulan Oktober 2023 tercatat 206,3 poin, sementara di bulan September 2023 200,2 poin. Jadi ada kenaikan juga dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau month on month, dan kita bandingkan secara tahunan. Di Oktober 2022 indeks penjualan real di bulan Oktober tahun ini juga nampaknya mengalami kenaikan 204,3 poin di bulan Oktober tahun 2022. Baik, selanjutnya kita akan lihat dari indeks penjualan retail per Oktober 2023. Untuk indeks penjualan realnya kita lihat dari Januari sampai dengan Oktober, trennya pemirsa sempat memang mengalami indeks yang tertinggi begitu ya di bulan April 242,9 poin, tapi kecenderungannya turun. Kita akan lihat nanti ada momen apa begitu di bulan April, kemudian bulan Mei ada turun lagi 234,2, kemudian mencapai level yang cukup rendah di 200,2 pada bulan September kemarin, dan di bulan Oktober ada kenaikan lagi menjadi 206,3 poin untuk indeks penjualan real di Oktober 2023 secara tahunan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Roy Mande. Pak Roy, kita akan lanjutkan kembali ini. Menarik kalau kita lihat dari indeks penjualan real tadi sudah disampaikan trennya ini memang sempat
tertinggi di bulan April. Ada momentum apa di April, kemudian sempat turun lagi, terendah di bulan September 2023 lalu. Nah ini sebenarnya ada momen apa sih di peristiwa ataupun Ya, di bulan-bulan ini? ya, seperti life cycle, Ya, ya retail juga tidak berbeda dengan life cycle. Artinya ada masa-masa di mana season kita itu adalah season saat bulan suci Ramadan, puasa, dan Lebaran Idul Fitri. oke. Masyarakat kita tentunya masyarakat yang silaturahmi, masyarakat yang senantiasa ya menjaga kekerabatan sehingga pasti ada pembelian ekstra konsumsi di bulan-bulan tersebut yang meningkat. Apalagi sudah menjadi tradisi yang namanya gaji bulan ke-13 itu atau income di ekstra buat Lebaran itu selalu pasti habis Oke. dibelanjakan. Ya itu sudah dari waktu ke waktu dan itulah tercermin ketika kita melihat konsumsi memuncak di bulan April ya. Dan ketika di bulan September menurun, ya kita tahu bahwa goncang-gancing di global itu semakin mengerucut ya. Sehingga ada harapan masyarakat untuk juga dan bersamaan pada saat itu fluktuasi harga sebenarnya. Terjadi kenaikan harga beras ya, gula ya, kemudian terjadi pergeseran harga-harga tersebut yang lumayan ya 5 sampai ada yang sampai 10% komoditi yang meningkat. Sehingga masyarakat menahan belanja ya, menahan belanja karena mereka juga ingin ya artinya mereka berharap mungkin di akhir tahun ini pasti akan lebih baik lagi, normal lagi. Kemudian juga yang melihat segala situasi jadi ada yang namanya cycles restraint mode. Masyarakat menahan belanja untuk melihat situasi. Tetapi pada saat situasi itu sudah juga terjawab ya sekarang sudah cenderung normal, harga-harga komoditi ya walaupun ada beberapa yang naik tetapi naiknya masih normal dan juga apalagi ditunjang dengan informasi propaganda ekonomi kita yang membaik terutama di sisi inflasi ya kemudian juga bagaimana kita menghadapi situasi pesta demokrasi yang tentunya ini juga akan memberikan angin segar baru ya khususnya untuk dinamisasi pemerintahan kita. Nah ini tentunya akhirnya masyarakat belanja lagi dan ini mulai meningkat di 206 yang di bulan Oktober kemarin. Kita sih berharap di bulan November Desember ini berkisar di angka 210 ya sampai 212 itu IPR akan menyentuh angka level tersebut sehingga kita bisa menutup pertumbuhan ekonomi kita sesuai dengan harapan kita masih di seputaran 5% plus minus 4,9 5,1 dan retail kita mengkontribusi buat pertumbuhan seluruh agregat itu sekitar 4%. Baik. Nah ini memberikan harapan buat di 2024 kita punya kemampuan yang baik lagi. Nah, lantas kalau dari sisi jenis produk retail begitu yang selama ini menopang dari kinerjanya sendiri, yang mana saja nih, Pak Roy? Ya, yang pasti hampir sekitar 52-55% di sektor pangan. Ya. Sektor pangan masih mendominasi karena tentunya masyarakat kita ranking keempat populasi 278 juta, makan minum menjadi hal yang signifikan. Kemudian yang non pangan berikutnya. Karena non-pangan ini juga bagian yang tentunya terkait ketika kita berhadapan dengan bulan suci Ramadan, Lebaran maupun Natura. Nah ini ada dua season yang kita tahu persentasenya di bulan suci Ramadan Lebaran itu biasanya menempati porsi hampir 60%, 55-60% penjualan, sisanya yang Natura dan bulan-bulan biasa. Nah inilah yang akan menaikkan kemampuan bahwa ya kita optimis untuk sektor pangan tentunya masih menjadi bagian yang mengkontribusi bagi industri atau sektor retail dan konsumsi rumah tangga. Iya, berarti faktor-faktor booster dari industri retail kan memang kaitannya dengan hari raya keagamaan, kemudian momentum libur-libur panjang sekolah. Nah, tadi sudah ada Lebaran, kemudian nanti Natal dan Tahun Baru. Lantas bagaimana? Seberapa kuat nanti momentum itu bisa menjadi booster juga untuk kinerja industri retail di akhir tahun? Ya, tentunya kita berharap memang kalau kita lihat di kuartal pertama itu tidak berbeda dengan kuartal keempat Desember 2022. Kuartal kedua pada puncaknya, kuartal 3 kita turun, ya, sangat turun memang. Tetapi kuartal 4 kita harapkan itu sekitar 80%, 90% sama dengan kuartal kedua. Ya, jadi dengan catatan kalau kita ambil agregat, maka secara keseluruhan tahun ini kita
sedikit atau sama dengan kondisi tahun lalu. Ya, tidak melebihi kondisi tahun lalu, tetapi kita lebih kurang sama, sehingga ya tentunya prediksi-prediksi yang sudah disampaikan bahwa kita masih bisa di angka 4,9 sampai 5,1% pertumbuhan ekonomi. Baik, salah satu booster lainnya menjelang akhir tahun biasanya belanja pemerintah ini dinaikkan begitu atau mengalami peningkatan. Ini bagaimana? Apakah ada korelasi yang cukup kuat terhadap industri retail nantinya? Betul, betul Mas Pras. Jadi kalau yang namanya budgeting itu kan eskalasinya tentunya harus dapat terjangkau, harus dapat tercapai sesuai apa yang direncanakan. Iya. Sehingga yang belum selesai di semester lalu, semester kedua ini menjadi harapan untuk dapat dipenuhi. Dan itu memang biasanya satu kuartal terakhir. Jadi kalau saya hitungan kuartal itu per 3 bulan, jadi 1 tahun 4 kuartal. Jadi mulai bulan Oktober, November, Desember akan ada peningkatan. Ya, pengeluaran, kalau kita ada sebut pengeluaran konsumsi rumah tangga, tapi ada juga pengeluaran pemerintah yang merupakan komponen dari produk domestik bruto kita. Nah, pengeluaran pemerintah itu tentunya tidak hanya soal pangan, tetapi juga yang non pangan, ya, kebutuhan untuk operasional, kementerian lembaga yang berkaitan dengan penunjang operasional, kemudian juga yang berkaitan dengan bagaimana dengan dokumentasi yang harus disiapkan, ya, dan sekaligus juga mulai membuat RAPBN kan, ya, untuk tahun depan, sehingga apapun yang berkaitan dengan forum, group discussion, workshop dan lain sebagainya tentu harus dipenuhi untuk bisa mencapai budget yang sudah disiapkan di tahun 2023 ini. Baik, lantas terkait dengan tren naik dari penjualan retail begitu yang diprediksi akan terus naik sampai dengan akhir tahun ini Pak Roy. Adakah langkah ekspansi yang sudah disiapkan teman-teman Aprindo ataupun investasi yang akan ditambah begitu? Ya, jadi kembali lagi kata kuncinya adalah kondusivitas terhadap suasana, situasi atau jalannya pesta demokrasi. Nah, saat kondusif, ya kita sudah poin saja memang kondusivitas ini menjadi hal yang penting. Maka ekspansi itu akan terus berlanjut. Kita sudah dapat kabar dari berbagai anggota, ada yang akan sedang mempersiapkan untuk di awal tahun sudah bisa membuka 2 sampai 3 store-nya. Nah, berarti kan pembangunannya sudah jalan sekarang, ya, dan sudah siap-siap untuk open. Ya, kemudian, nah ini kita bicara sektor retail pertumbuhannya adalah dari pembukaan store atau gerai. Tetapi ada satu sisi juga yang akan menggerus kita kalau kita pemerintah tidak memperhatikan, itu masalah import ilegal. Nah, ini juga menjadi hal yang menghambat. Kalau tadi yang masalah kondusivitas itu harus dijaga, tapi import ilegal, ya ini yang harus betul-betul tidak hanya ditindak, tetapi ditransparansikan, kemudian diambil langkah-langkah hukum yang jelas, ya, sehingga terjadi dampak yang signifikan untuk tidak mengulang lagi. Nah, impor barang-barang ilegal ini menggerus juga sektor perdagangan, karena barang-barang yang tidak melewati fiskal atau barang-barang yang gelap, ya barang-barang yang fake atau palsu, ya, barang-barang yang bekas, ya, dan macam-macam lagi yang diimpor secara ilegal. Nah, ini harus dibasmi. Harus betul-betul diambil tindakan tegas, karena inilah yang merusak tatanan perdagangan dan ekosistem yang kita sudah bangun. Nah, itu 2 langkah itu yang harus dijaga supaya kita ekspansi gerai kita dapat berlanjut terus, ya, dan kita punya optimisme untuk terus maju dan terus berproduktif. Target Pak Roy sampai dengan akhir tahun untuk industri retail seperti apa? Kalau tadi Anda sebutkan tadi 4% dan 4% ini akankah dengan cukup mudah tercapai begitu atau perlu effort yang lebih kuat lagi? Ya, effort tentunya harus, karena kita berhadapan dengan segala tantangan yang saat ini bisa tidak diprediksi tiba-tiba muncul. Ya, misalnya bagaimana kita menerangkan mengenai kondisi yang terakhir tadi Mas Pras tanyakan mengenai adanya seruan-seruan di sosial media untuk boykot dan lain sebagainya, di mana kita harapkan itu tidak terjadi, tapi biarlah misi kemanusiaan dan perdamaian itu yang terus kita dorong, karena ekonomi itu sesuatu yang tersendiri sifatnya. Kemudian yang kedua, bagaimana dukungan pemerintah juga untuk sektor yang mengkontribusi bagi ekonomi konsumsi rumah tangga, itu sektor retail.
Misalnya, nah ini yang belum selesai dan kita mau mengharapkan sebelum tahun ini tutup, yaitu rafaksi minyak goreng. Oke. Ini menghambat juga untuk ekspansi kita, karena kita ini tentu permodalannya itu harus berputar, sementara modal yang tidak berputar karena masih ditahan pembayarannya dengan segala alasan, segala situasi kondisi. Nah ini akan menggerus sektor retail dan akhirnya ke konsumsi dan ujungnya juga ke ekonomi, tidak pertumbuhan yang signifikan, karena ketika kita bisa berekspansi dengan modal yang ada, dengan rafaksi yang dibayarkan, maka itu akan mengkontribusi buat peningkatan produktivitas dan konsumsi sehingga ke ekonomi berdampak. Nah ini yang perlu menjadi pemikiran dan juga konkret, langkah-langkah konkret untuk penyelesaiannya yang kita sedang tunggu dan harapkan. Itu dia optimisme yang tetap dibangun meskipun masih ada pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan begitu ya Pak Roy ya. Baik. Ya betul. Pak Roy, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Tentu menjadi insight yang menarik ya bagi pemirsa dalam menyikapi perkembangan industri retail di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Roy, terima kasih. Terima kasih, salam semangat dan sehat buat kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.